Hey guys, apa kabar? Balik lagi sama gue Lesmana yang kali ini bakal bahas film yang penuh dengan aksi seru dari seorang anak yang ingin membalaskan dendam atas kematian ibunya. Penasaran kan? Jangan lupa siapin cemilannya, kopinya, dan headsetnya ya. Yuk kita kulik cerita seru dari film ini. Let's go! Di India, seorang wanita bernama Nila menceritakan sebuah kisah kepada anaknya. Kisah ini tentang dewa kera bernama Hanuman yang pernah menelan matahari. Para dewa lain menghukumnya dengan mengambil kekuatannya. Anak Nila kini telah dewasa dan menjadi seorang petarung yang dikenal dengan nama Kit. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia mengenakan topeng kera dan bertarung di turnamen ilegal yang diadakan di tempat bernama Kuil Harimau. Sayangnya, Kit kalah dalam pertarungan terakhirnya. Tiger, sang pemilik klub pertandingan, tidak membayar Kit sesuai yang dijanjikan. Kit menerima informasi tentang seorang wanita bernama Queenie Kapoor. Queenie adalah pemilik rumah bordil mewah yang bernama Kings dan memiliki hubungan dengan seorang guru yang bernama Baba Sakti. Baba Sakti ini ternyata punya kaitan dengan masa lalu Kit. Kit kemudian menyusun rencana dan menyuruh anak jalanan untuk mencuri dompet dari Queenie. Dia lalu mengembalikannya agar mendapat kepercayaan dari Queenie. Rencananya berjalan lancar. Queenie memberinya uang terima kasih dan dia juga berhasil meyakinkan Queenie untuk memberinya pekerjaan. Kit mendapat pekerjaan di dapur rumah bordil dengan nama Bobby. Ia berteman dengan rekan kerjanya yang bernama Alfonso dan dia mempelajari kekejaman Queenie dalam menjalankan bisnisnya. Kit juga diam-diam membeli senjata. Suatu hari, Kit membujuk Alfonso untuk pergi ke kuil harimau dan ikut bertaruh. Dia menyuruh Alfonso agar menaruh taruhan ke lawannya demi mendapatkan uang dari Tiger dan sebagai balasan, Kit meminta Alfonso membantunya naik posisi di bisnis Queenie. Dan benar saja, saat pertarungan, Kit sengaja mengalah sesuai rencana demi mendapat kepercayaan dari Alfonso. Alfonso menepati janjinya membantu Kit naik posisi. Kini Kit melayani klien-klien penting, salah satunya adalah kepala polisi yang bernama Rana Singh, yang jadi target utama balas dendam Kit. Kit melihat seorang gadis baru bernama Sita yang terlihat sangat tidak nyaman dengan salah satu klien. Kit menahan diri untuk tidak menyerang pria itu dan menemui Sita setelahnya. Sita memperingatkan Kit bahwa dia seharusnya tidak bekerja di tempat seperti itu. Kit terus berlatih keras mempersiapkan diri untuk membalaskan dendamnya. Dia akhirnya mendapat akses ke lantai VIP. Dia mendapati Sita terpaksa menari erotis untuk Rana. Kit menyelipkan vial berisi kokain beracun ke saku Rana. Akibatnya Rana harus ke kamar mandi di mana Kit sudah menunggunya. Kit mengancamnya dengan pistol, namun rencana Kit terganggu karena salah satu dari anak buah Rana, sehingga Rana punya kesempatan untuk menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi, anak buah Rana tersebut tewas. Namun Rana nyaris membunuh Kit sebelum akhirnya Kit menusuk wajah Rana. Kit mencoba kabur namun harus terus melawan anak buah Rana yang bersenjata. Kit dan Alfonso berhasil kabur namun mobil mereka tertabrak oleh polisi-polisi korup yang disuruh oleh Rana. Alfonso berhasil kabur sementara Kit berhasil ditangkap. Kini Kit tersadar di belakang mobil polisi. Dia berhasil merebut senjata dan menembak mereka hingga tewas. Kit kabur dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dia berlari melewati area rumah-rumah bordil sementara para berandalan mengejarnya. Seorang berandal bersenjata kapak berhasil mencapai dan menyerangnya. Kit menggigit hidungnya, namun berandal lainnya berhasil menembak kepalanya. Kit berhasil mencapai area atap dan berlari hingga sebuah helikopter muncul dan menembaknya. Lalu kemudian dia melompat untuk menceburkan diri ke sungai.
Namun Kit ternyata tidak mati. Dia terbangun di sebuah kuil yang isinya yaitu komunitas transgender yang menjadi target kelompok dari Baba Shakti. Alpha, sang pemimpin kuil, mengajaknya mengobrol. Alpha memintanya melihat patung Dewa Siwa dan Dewa Parvati sembari mereka menjelaskan kisah mereka. Para pengikut dari kuil merawat luka-luka Kit. Saat Kit memulihkan diri di kuil itu, Baba Shakti mendapat laporan tentang penyerangan terhadap Rana. Shakti memperingatkan Rana untuk segera menghabisi Kit. Karena meski Kit orang biasa, dia bisa jadi orang yang penting yang bisa menghancurkan kerajaan kriminal mereka. Alpha berbicara empat mata dengan Kit. Dia menyadari kesedihan mendalam yang Kit rasakan. Alpha memberikan bubuk halusinogen untuk membantu Kit ke proses penyembuhan jiwa. Lewat kilas balik terungkaplah bahwa Baba Shakti adalah dalang di balik penyerangan kampung Kit. Rana dan kelompoknya membantai penduduk dan membakar semuanya. Ibu Kit, yaitu Nila, menyembunyikan Kit, namun dia dipaksa melihat Rana memperkosa dan menyiksa ibunya sebelum mencekiknya hingga tewas. Lalu anak buah Rana membakar jasad ibunya. Kit kecil mencoba membangunkan sang ibu yang telah tiada. Itulah alasan kenapa tubuh Kit penuh dengan bekas luka bakar. Kit mulai melatih dirinya secara intensif untuk mengembalikan kekuatannya. Sementara itu, Ades Joshi, kandidat politik pilihan Shakti, mulai merangkak naik dalam popularitas politik. Meski Joshi adalah politisi kontroversial karena perlakuannya terhadap kelompok minoritas, namun Shakti berhasil mempengaruhi opini publik supaya memihak kepada Joshi. Kit kembali ke kuil harimau untuk kembali bertarung. Tentu saja tetap menggunakan topengnya. Dia menyuruh anak jalanan yang sebelumnya membantunya untuk bertaruh pada kemenangannya. Lawan pertama Kit adalah King Cobra yang pernah mengalahkannya. Hanya butuh beberapa detik King Cobra langsung terkapar setelah tendangan cepat Kit membuatnya langsung pingsan. Pertarungan berikutnya adalah melawan pria raksasa bernama Balo si beruang. Meski Balo perlawanannya lebih sengit, Kit tetap menang dalam penonton bersorak. Menyebutnya manusia kera, Kit meminta anak jalanan yang bertarung mengambil hadiahnya dan menyumbangkannya ke kuil. Pada malam perayaan Diwali, Joshi terpilih dan pesta kemenangan besar diadakan di Kings, yaitu di rumah bordil Queenie. Kit datang mengenakan topeng keranya dan menghajar para penjaga. Dia lalu mengarahkan para petarung dari kuil tersebut untuk masuk dan membantu menghabisi penjaga lainnya. Saat pendukung Shakti merayakan kemenangan Joshi, Kit masuk sambil meledakkan kembang api dan menyalakan tabung gas. Dia membabat habis anak buah Shakti hingga akhirnya terkepung. Untungnya para petarung dari kuil tiba dan membantu Kit melawan mereka. Queenie muncul membawa pistol dan mencoba menembak Kit, tetapi Sita memukulnya dengan nampan makan hingga tewas. Kit lalu memotong ibu jari Queenie dengan nampan tersebut dan melanjutkan naik ke lantai atas. Kit bertemu Rana di lantai berikutnya dan siap untuk duel ulang. Rana memberikan perlawanan sengit, tetapi Kit unggul dan mulai menghajar kepala Rana dengan sepatu hak tinggi, merobohkannya setiap kali dia mencoba untuk berdiri. Rana akhirnya menyerah, namun Kit memukulinya tanpa ampun hingga tenggorokannya pecah. Dia kemudian menggunakan ibu jari Queenie yang terputus untuk mengakses lantai paling atas. Kit berhadapan dengan Baba Shakti, sang musuh utama. Shakti mencoba mendekati Kit dengan berpura-pura damai dan mempengaruhinya. Shakti menunjukkan padukas atau sendalnya yang katanya dibuat oleh pengikut setia untuk mencegah kakinya melukai makhluk hidup. Tiba-tiba helikopter muncul dan lampu sorotnya mengganggu Kit. Shakti mengambil pisau tersembunyi dari dalam sandalnya dan menusuk perut Kit. Kit berusaha tetap melawan hingga tangannya tertusuk pisau. Pada akhirnya dia bisa menghajar Shakti lalu menusuknya berulang kali. Shakti memohon belas kasihan kepada Sid, namun ia menjawab bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuninya sekarang. Kit kemudian mengakhirinya dengan menghujamkan pisau ke kepala Shakti.
Dia menatap gambar Dewa Hanuman dan teringat kilasan terakhir tentang ibunya sebelum akhirnya roboh. Itu dia cerita seru dari film Monkey Man. Kalau kalian suka film dengan alur ini, artinya kalian wajib banget untuk nonton film ini. Jadi gimana menurut kalian? Komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video seru kita berikutnya. Sampai jumpa di cerita-cerita seru lainnya. Stay awesome guys. Bye-bye.